Tidak dialokasikannya anggaran penanggulangan bencana di anggaran pendapatan belanja daerah menunjukkan betapa abainya elit politik terhadap bencana dan rakyatnya. Otonomi hanya menjadi sarana mendapatkan kekuasaan. Setelah kekuasaan diperoleh, pekerjaan menjalankan pemerintahan adalah dalam upaya bagaimana kekuasaan bisa dipertahankan. Dalam semangat itu pula lah sering terjadi perpanjangan izin atau dikeluarkannya izin baru dilakukan menjelang pemilihan kepala daerah atau berakhirnya masa jabatan seseorang. Kondisi itu juga terjadi di pemerintah pusat. Kekuasaan minus tanggung jawab tercermin ketika pemerintah tidak mengantisipasi munculnya kebakaran hutan dan menjadikan 50 juta orang di Sumatera dan Kalimantan terpapar asap. Laporan harian ini menunjukkan di 6 provinsi yang rawan kebakaran hutan dan lahan tidak ada anggaran memadai untuk penanggulangan bencana asap. Bahkan di Jambi dan Kalimantan Barat tidak sepeser pun menganggarkan khusus penanganan kebakaran hutan dan lahan. Di provinsi lain, anggaran kebakaran hutan memanfaatkan anggaran tidak terduga. Memang bukan saatnya mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Namun berbagai permasalahan yang mengemuka perlu dicarikan jalan keluar agar ketika bencana datang lagi kita sudah bisa mengantisipasinya. Kita bisa belajar dari masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Ketika El Nino tiba dan asap mengepung, daerah teriak untuk meningkatkan bencana menjadi bencana nasional. Dengan status bencana nasional, mobilisasi kekuatan bisa dilakukan pemerintah pusat. Pada satu sisi, imbauan itu masuk akal untuk menyelamatkan rakyat di daerah. Namun, pada sisi lain patut dipertanyakan di mana sebenarnya peran dan tanggung jawab daerah dalam upaya mencegah kebakaran atau pembakaran hutan. Bagaimana dengan keputusan gubernur yang memberikan izin atau restu untuk pembakaran hutan dan lahan? Bagaimana pula undang-undang yang memberikan izin pembakaran hutan itu sendiri? Sejumlah tempat di Indonesia adalah daerah rawan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat punya peta lokasi rawan bencana. Masalahnya adalah bagaimana pengetahuan kita soal daerah rawan bencana itu bisa dijadikan bahan untuk melakukan tindakan mitigasi. Anggaran harus disediakan, masyarakat perlu disiapkan, peralatan perlu dimiliki. Namun yang tak kalah penting, orang yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah ada orang yang punya pengetahuan soal bencana. Bencana asap yang sedang terjadi, pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Setelah El Nino pergi, biasanya datang La Nina. Pada waktu itu, banjir, tanah longsor berpotensi terjadi. Bagaimana kita mengantisipasi itu semua?